wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisa break-even point. Sebelumnya, yuk mengenal anggota dari kelompok 3. Di sini ada Ahmad Ihsan Al-Ghifari, ada Celin Kristiana Vincentia, ada Vika Nuriatul Farida, ada Guntur Langendiko, ada Muhammad Iqbal, dan yang terakhir ada Muhammad Nasir Abdullah. Nah, untuk lebih jelasnya, disimak ya videonya teman-teman. Bye! Break-even point. Break-even point atau titik impas adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Menurut Jarwanto, menurut buku Dr. Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Sedangkan dikatakan Mulyadi impas, break even adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa break even point merupakan suatu titik di mana jumlah biaya sama dengan jumlah pendapatan. Titik impas berkaitan dengan batas keamanan, margin of safety. Selanjutnya adalah analisa BEP. Nah, analisa break-even adalah sebuah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian sebuah perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik tersebut. Analisa break-even adalah penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Asumsi dasar break-even point. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Kelemahan BEP. 1. Asumsi entang linearity. 2. Klasifikasi biaya. 3. Jangka waktu penggunaan. Metode persamaan atau sering kita sebut dengan Equation Method, yang mana metode ini berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Cara perhitungannya yaitu dengan penghasilan total sama dengan biaya total. Cara memperoleh biaya total adalah dengan penambahan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, yang kedua ada metode kontribusi unit, yang mana metode ini merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Nah, metode kontribusi unit ini adalah metode jalan pintas, di mana harus diketahui dulu nilai margin kontribusinya. Nah, yang ketiga ada metode grafis manager, yang mana metode grafis manager ini dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Nah, grafis titik impas ini akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu, yakni ada sumbu X atau garis horizontal dan biaya terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Nah, sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Nah, garis sebelah kiri itu ada garis impas yang menunjukkan sisi kerugian. Nah, sebaliknya, kalau misalkan garis sebelah kanan itu menunjukkan sisi laba usaha. Nah, berikut ini adalah cara untuk menghitung break-even point. Caranya itu ada 3, berdasarkan metode persamaan, metode kontribusi unit, sama metode grafis. Untuk yang rumus metode persamaan itu ada 2, berdasarkan unit sama dalam rupiah. Kalau dalam unit itu rumusnya BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC, di mana BEP adalah break even point, FC adalah fixed cost, P adalah price per unit, dan VC adalah variable cost. Lalu yang untuk dalam rupiah itu rumusnya BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi S, dimana
FC adalah fixed cost, lalu VC adalah variable cost, dan S adalah sales volume. Selanjutnya adalah metode contribution unit. Nah, metode contribution unit ini juga dibagi dua, berdasarkan unit sama berdasarkan rupiah. Untuk yang berdasarkan unit itu rumusnya biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sedangkan untuk yang rupiah itu rumusnya biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, metode grafis untuk BEP ini bisa ngebantu pengusaha untuk melihat sama mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun selanjutnya. Melalui grafik BEP, hal yang penting bagi perusahaan itu diperhatikan adalah selama harga jual melebihi biaya variabel, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba atau mengurangi kerugian. Sehingga penting bagi perusahaan tetap beroperasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Lalu selanjutnya adalah metode grafis. Untuk metode grafis ini, volume penjualan itu ada di sumbu X atau garis horizontal, dan biayanya terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Nah, titik impasnya atau BEP-nya itu terletak pada perpotongan di antara garis volume penjualan dan garis biayanya. Pada grafik ini, bagian loss-nya itu bagian kerugiannya terletak pada sisi kiri dari perpotongan, dan bagian profitnya atau keuntungannya itu terletak di sisi kanan.